honor buat ini, katanya buat beli sabun ya, itu biasanya saya menolak Ustazah. Itu 100.000 jumlahnya, saya menolak karena bukan itu yang saya ambil Ustazah, yang saya mau bukan itu. Maaf Ustazah ya, ini agak sedikit ya, karena ini pengalaman saya pribadi. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang semuanya bersama Dia Mentari di sini dengan program terbaru dari ICTV, iCast Inspirasi Cerita. Nah, langsung saja di episode kita yang pertama ini kita akan kedatangan tamu yang spesial, dan tamu kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah seorang guru atau bisa disebut ustazah di MTS Plus Baru Ulum Islamic Center. Langsung aja kita sambut tamu spesial kita, Ustazah Farina. Assalamualaikum Ustazah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabarnya Ustazah dia? Alhamdulillah sehat juga. Tadi kita baru ketemu di kantor ya, Zah? Iya tadi barusan ketemu ya. Terus kita ketemu lagi di sini, Zah. Lebih baik bertemu sering-seringan. Nah, pertama kita mau ngucapin terima kasih Ustazah sudah berkenan hadir di sini. Kita akan berbincang-bincang dan bercerita tentang judul yang kita angkat kali ini adalah pengabdian. Nah, berbicara tentang pengabdian, kalau kita boleh tahu udah berapa lama Ustazah mengabdi di yayasan kita ini? Kalau hitungan saya kurang tahu ya, Zah. Udah lupa, maklum udah tua. Tapi pengabdian saya itu dimulai di tahun 2003, Zah. 2003. Ya, 2003. Wow. Cukup lama ya, Zah? Udah 20 tahunan. Ya mungkin kira-kira seperti itulah Ustazah ya. Iya. Nah, itu semenjak setelah saya lulus dari salah satu pondok pesantren, akhirnya saya mengabdikan diri di lembaga ini. Ya sekalian lembaga ini juga baru dibuka itu lembaga pendidikannya, tahun ajarannya itu di tahun 2002. Berarti saya selesainya itu di tahun 2002 November. Nah, kebetulan saya itu dapat pengabdian itu bebas Ustazah. Jadi kalau boleh tahu pengabdiannya dari Gontor ya? Iya Ustazah, dari Gontor. Ya saya selesainya tahun 2002 akhir. Terus lembaga ini baru dibuka. Terus kebetulan saya juga rumahnya nggak jauh Ustazah. Jadi karena saya memang pengen dari pondok, memang larinya pengen ke pondok. Jadi ya saya mencari suasana yang di luar. Jadi kebetulan rumahnya nggak jauh dari tempat saya bekerja selama ini. Habis itu ya Ustazah ya, di tahun 2003 saya mengabdi sampai sekarang, sampai saya menjadi guru juga. Dulu ketika saya pengabdian itu sama SMA ya Ustazah ya. SMA MA-nya di pondok, selesai dari pondok. Saya kebetulan mondoknya taman SMP Ustazah. Jadi MA-nya di sana. Terus selesai itu dapat pengajian bebas, sambil saya ngambilnya kebetulan di Islamic Center pas baru buka. Berarti pada saat itu Ustazah masih lajang? Masih banget karena kan baru tamat sekolah. Ketemu jodohnya apakah di sini Ustazah? Alhamdulillah Ustazah di sini juga. Masya Allah. Jadi di sini selain juga mencari keberkahan juga ternyata dapat jodoh juga di sini. Itulah Ustazah, semuanya berkah itu karena ya itu tadi mungkin salah satu niat tadi ya, niat kita pengen hidup di pesantren tadi, akhirnya apapun yang terjadi kalau semuanya yang baik insya Allah terkabulkan, kali dijabah sama Yang Maha Kuasa. Betul, setuju sekali Ustazah. Berarti pada saat itu antum pernah tinggal di asrama dan ikut merasakan bagaimana itu hidup di asrama bersama anak-anak seperti yang saya sendiri rasakan sekarang. Ya betul, sangat betul sekali Ustazah ya. Saya kebetulan dulu ini kan karena ini Islamic ini baru buka ya Ustazah, asramanya baru 3, 1, 2 dan 3. Kebetulan 3 asrama itu sudah saya tempatkan selama saya jadi pengabdian guru pengabdian. Terus anaknya dulu jumlahnya masih sedikit Ustazah. Kebetulan anaknya dulu masih 65, itu santri dan santriwati. Kalau nggak salah itu 25 putra, 36 putri. Pada saat itu ya? Iya, masih angkatan pertama jatuhnya ya, saya.
Dan saya juga di sini nggak banyak juga yang pengabdian ya Ustazah. Salah satu Ustadz senior kita, Ustadz Abdurrahim. Oh iya. Ya, Ustadz Mr. Boim Abdurrahim, ya, Ustadz Ridwan, Ustadz Sukaryadi. Ya. Waktu itu ketika antum pertama kali ngajar di sini, untuk waktu awal banget, honornya itu berapa Ustazah? Bisa di-spill sedikit gitu. Mungkin pada penasaran dulu berapa ya honor zaman dulu? Kalau dulu saya karena pengabdian itu kan di sini kan udah tertera di sini bahwa di sini tenaga pendidiknya harus S1 Ustazah. Nah, jadi kebetulan saya itu kan dari MA tamat dari Gontor Pondok itu langsung ke sini. Jadi saya belum kuliah sama sekali. Akhirnya kalau honor guru saya nggak tahu saya untuk waktu masa zaman dulu. Terus ketika saya mendapatkan dikasih sama Ustadz di sini, Ustadz bendaharanya itu dikasih itu honor buat ini, katanya buat beli sabun ya, itu biasanya saya menolak Ustazah. Itu 100.000 jumlahnya, saya menolak karena bukan itu yang saya ambil Ustazah, yang saya mau bukan itu. Maaf Ustazah ya, ini agak sedih dikit ya karena ini pengalaman saya pribadi. Tisu. Mohon maaf Ustazah, pertanyaannya ternyata enggak apa-apa. Sampai mengingatkan kisah. Gak apa-apa. Dikasih 100.000 saya nggak mau saja, karena saya di sini kan pengabdian itu yang namanya pengabdian karena pengen melanjutkan studi kuliahnya itu harus mendapat ijazah dulu. Betul. Kebetulan yang kalau dari Gontor itu harus ngabdinya 1 tahun saja, harus tahun ngabdi di lembaga pendidikan. Dari situ saya nggak mau mengambil itu karena bukan itu yang saya mau. Saya mau pengen ngabdi seikhlas Islam mungkin, sebaik-baik mungkin supaya saya mendapatkan selembar kertas itu yang tulisannya bahwa saya pernah mengabdi di lembaga pendidikan ini. Setelah itu baru kalau semua udah dapat itu baru kita dapat ngambil ijazah di tempat kita, terutama di Gontor. Masya Allah. Dari cerita itu kalau dibandingkan dengan kita yang sekarang ini, ada kesan yang dalam banget dari kisah itu Ustazah. Dimana mungkin kalau zaman sekarang kita benar-benar mengharapkan adanya imbalannya Ustazah ya. Tapi dari cerita antum kita bisa tahu bagaimana adanya keikhlasan dalam mengabdi, terus juga adanya ketulusan dan tidak mengharapkan imbalan juga. Ya begitulah Ustazah. Karena yang itu tadi yang saya bilang yang saya katakan tadi, karena kalau kita belajar tentang keikhlasan itu susah saya. Tapi setelah kita jalani semuanya akan terasa ringan, akan terasa mudah, dan hasilnya juga akan baik. Karena kita tidak tahu skenario Allah di balik semua ini kan. Betul. Karena ikhlas tadi. Tapi kalau kita tidak ikhlas, apapun yang kita lakukan kayaknya kurang berkah bagi kita. Kita akan ngerasa kurang dan kurang. Itulah Ustazah, mungkin di situ berkahnya kurang. Tapi kalau semuanya nominalnya sedikit, kalau dilakukan dengan penuhnya keikhlasan, itu insya Allah berkah. Walaupun berkahnya bukan di kita, bisa jadi berkahnya di orang tua, ataupun berkahnya suatu saat di anak kita. Betul. Ya, misalnya gitu. Nah, kalau kita balik lagi Ustazah ya ke cerita yang di asrama tadi. Menurut Ustazah, kesan ketika menjadi pembina itu di asrama itu yang paling berkesan, yang mungkin ada rasa kangen juga, itu gimana Zah? Bisa diceritakan kepada kita? Kalau kangen itu pasti kangen ya saya sama orang tua. Selepas dari saya mondok itu langsung masuk pondok lagi. Tapi berbeda. Kalau di pondok kan saya sekolah ya Zah, menimba ilmu. Tapi kalau di sini saya mencoba untuk mentransfer apa yang saya dapatkan di pondok, terutama di pengabdian. Walaupun dalam umur segitu, umur muda segitu, intinya saya mengabdi itu mengayomi anak, mendidik anak dalam satu asrama. Nah, itu wataknya kan berbeda-beda ya Ustazah. Jadi padahal kita umurnya masih muda. Itu kan emosinya masih tinggi saya. Pengen marah-marahnya. Tapi karena dididik ataupun disuruh untuk berbuat supaya menjadi seorang pengabdi tadi, akhirnya ya dengan bismillah
dengan ikhlas, dengan tulus, ya saya jalannya seperti itu, Ustazah. Banyak kesannya, pokoknya luar biasa. Tantangan Sangat yang luar biasa. paling berat sendiri bagaimana? Tantangannya ketika anak kabur, Ustazah ya. Itu tantangan buat saya. Di awal-awal banyak yang kabur nggak? Kalau awal-awal enggak Zah. Soalnya beda dengan sekarang ya Ustazah ya. Itu berapa tahun yang lalu. Terus karena ini juga pondok ini juga dulu kan belum, masih semak belukar, kiri kanannya belum ada apa-apa. Jadi mungkin anak dulu masih takut yang namanya kabur. Iya. Nah, tapi kalau anak sekarang sudah dipagar setinggi mungkin, mereka nggak akan takut. Ya, Karena itu. mungkin aksesnya gampang. Mereka Iya, bisa mungkin. langsung nyari angkot, nyari betul, Gojek mungkin. betul. Mungkin terutama dengan niat mereka juga Ustazah. Kalau dulu mungkin niat mereka pengen mondok itu seikhlas mungkin, sebaik-baik mungkin. Tapi kalau anak sekarang mungkin ya ada mondok itu kan, makanya kalau semuanya mondok itu dari hasil dari orang tua, itu perlu kita lihat, kita pantau terus. Beda dengan anak yang memang niatnya sendiri. Oke. Tuh, Ustazah. Nah, balik lagi tetap kita masih bahas tentang yang di asrama dulu ya, Oke, Zaya. oke, nggak Kalau di apa-apa. asrama ini biasanya kan banyak banget kisah-kisah anak-anak ini. Entah itu ada yang kutuan, entah itu ada yang cacingan, Ya, mungkin masih ada juga yang masih kudisannya. ngompol. Nah, ada nggak Zah cerita anak yang waktu itu pernah cacingan? Kalau cacingan saya kurang tahu kalau mengalami cacingan. Soalnya kalau anak umur sebesar itu kayaknya kurang untuk mengalami cacingan, ya. Apakah Tapi Ustaz Ridho? kalau ini itu enggak, kalau sebesar itu enggak. Tapi kalau kudisan, tahu kudisan, kurapan, itu apa namanya? Biduran. Ya biduran beda ya, Zah. Oh. Biduran sama kurap itu Kurap. beda ya. Nah, itu ada. Itu mungkin efek karena air juga, karena mungkin mandinya nggak bersih, atau ketika mandi itu diburu-buruin sama temennya, atau ya mungkin karena efek air juga, Zah, bisa seperti itu. Tapi lama itu biasanya itu penyakit, Zah, katanya penyakit pesantrenan. Iya. Penyakit pondok. Iya, betul. Saya juga pernah mengalami, Zah, ketika di pondok dulu, tapi itu hilang begitu saja, ya. Terus kalau kutuan, ya kutuan juga, Zah, kutuan terutama di Putri ya, di Putri. Ya saya juga ngalamin juga ketika di pondok. Nah anak-anak juga di sini ngalamin. Tapi itu kalau semuanya anak kutuan seperti itu, kita langsung sidak semua, Zah. Langsung kita kumpul jadi satu. Yang merasa kutunya banyak, kita pakai peditok dulu. Atau Bersama-sama. Enggak, yang banyak aja, Zah, yang banyak kutunya. Ya, intinya yang rajin keramas, yang rajin nyisir rambut, yang rajin bersampuan. Tapi kalau anak yang kutuan itu ya kategori anak jorok. Iya, Zah betul. ya. Sama dengan anak yang kudisan, kurap tadi kan anaknya ya rentan, katanya pokoknya nggak mau bersih-bersih lah intinya. Intinya semua di pondok kita sendiri yang ngatur, kita sendiri. Ya. Nah, itu kalau untuk santri yang zaman dulu. Iya. Kalau setelah antum sampai dengan sekarang, setelah berpuluh-puluh tahun mengajar, perbedaan signifikan apa antara santri yang zaman dulu dengan santri yang zaman sekarang? Perbedaannya itu di mana, Ustazah? Kalau perbedaan jauh sekali, Zaya. Ya, terutama ya ketika saya di pondok dulu, ya namanya disiplin banget. Ya, itu mungkin tergantung dari guru pengabdiannya juga, Ustazah ya, atau guru ya asrama. Kalau saya dulu, makanya saya pernah tekankan, saya itu ngasih ke pembina asrama, terutama di pengasuhan, bagian pengasuhannya, tolong yang pengabdiannya itu ataupun yang sudah asramanya itu benar-benar ikhlas untuk melakukan pengabdian. Namanya menamakan pengabdian itu memang berat lah. Itu kan pengabdian itu suatu proses, perbuatan, ya. Itu cara kita, bagaimana kita melakukan hal itu, akhir ujung-ujungnya pasti keikhlasan. Iya. Karena dalam mengabdi kita pasti banyak banget tantangan. Iya. Nggak mungkin semuanya mulus. Benar. Kalau mulus mungkin kita mau semua ngabdi. Iya, Gitu. Tapi nggak semua orang mau mengabdi seperti antum. Iya, betul. Tapi terus anaknya juga tipenya kan berbeda-beda, Zah. Ada anaknya yang mungkin tipe orangnya ketika di rumah dia selalu diistimewakan sama kedua orang tuanya. Atau memang anaknya dididik kesederhanaan ada, ya itu berbeda sekali, Zah. Ketika dia terapkan di sini, ya kita mencoba menerapkan kembali,
hati mereka, mengulang kembali hati mereka. Ya, bagaimana kesederhanaan, bagaimana hidup disiplin, ya. Semuanya ya butuh proses. Pokoknya kalau memang di pondok itu sangat luar biasa, mendidik anak atau menempatkan anak di pesantren itu sangat baik sekali. Ya, kebetulan saya karena sudah punya 3 anak ya Ustazah ya, alhamdulillah 3 anak. Yang satunya 1 laki-laki, yang nomor 2 juga perempuan, yang ketiga perempuan. Yang 1 dan 2 ini sudah saya masukkan ke pesantren. Cuma bukan tempat saya mengajar di lembaga ini. Takutnya kalau orang tuanya di sini dia semakin manja. Jadi biar saya jauhin dari saya. Nanti saya akan melihat bagaimana perbedaan saya ketika saya mondok dan dia mondok bagaimana. Berarti anak Ustazah jauh dari Pulau Bangka ini? Ada di Bandar Lampung saja. Bandar Lampung. Oke, baik Ustazah. Nah, kalau misalnya antum melihat Ustazah, pembina asrama kita yang zaman sekarang ini, tantangan atau guru yang kita hadapi sebagai pembina atau enggak sebagai guru, mungkin karena perubahan zaman yang dulu dengan zaman sekarang tentu berbeda sekali. Ada banyaknya mungkin pengaruh teknologi, globalisasi sekarang gimana, bagaimana kita bisa mendapatkan info dengan bebas seperti itu, dengan adanya contoh-contoh budaya asing juga. Nah, menurut Ustazah bagaimana perbedaan atau tantangan yang dihadapi guru zaman sekarang ketika mengabdi di lingkungan pondok pesantren seperti ini? Ya, sebenarnya ya namanya pengabdian itu dimanapun baik ya. Intinya dari umum boleh, dari pondok juga boleh. Tergantung kita sendiri bagaimana niat kita untuk mengabdi. Nah, kalau seumpamanya niat kita mengabdi, saya pengen ngajar di sebuah lembaga pendidikan yang ada asramanya, terus saya melihat dari materi. Ya udah, berarti di situ keikhlasannya nggak ada, niatnya kan sudah berubah, Saudara. Iya. Tapi kalau seumpamanya walaupun dia dari umum, tapi karena dia punya, saya pengen mengabdi sambil mengajar, ada ikhlas dan tulus, sabar, terus insya Allah, ya. Jadi kalau seumpamanya benar-benar ada ketiga-tiga itu, insya Allah lancar. Baik Ustazah. Apalagi kalau seumpamanya orangnya yang mungkin selama ini, dulu kalau zaman saya dulu nggak ada motor Zah. Jadi kalau nggak mau ada motor itu bagaimana, nggak bisa jalan Zah. Kita ke masjid itu sama-sama, terus makan juga bareng sama-sama anak-anak. Apa yang kita makan di dapur, apa yang dimakan anak itu kita makan. Jadi kalau semuanya kurang berasa, ya udah, nggak ada ngedumbel sama ibu dapurnya, tidak. Berarti kalau saya tangkap jawaban dari Ustazah tadi, mau bagaimanapun tantangan di dunia sekarang, balik lagi ke poin kita tentang keikhlasan. Dan juga niat di awal gitu. Kalau niat kita bagus, kalau memang fondasi kita di awal emang niatnya untuk mengabdi dan ikhlas, apapun tantangan yang kita hadapi itu tidak akan menjadi masalah. Iya, Ustazah. Begitu. Pelajaran yang bisa saya catat dari antum Zah. Nah, kalau tadi ada kita membahas soal dapur ya Zah. Di dapur ini kan kita tahu kalau misalnya di santri atau di pondok itu makanannya sudah terjadwal. Senin apa, Selasa apa gitu, selalu berganti-ganti. Kalau antum ingat-ingat lagi, ada nggak makanan yang antum rindukan? Kayak yang saya rindukan itu ada Ustazah. Apa itu Zah? Mungkin dulu kalau di pondok Gontor, di pondok dulu saya ya, di Gontor utama itu kan di Jawa. Itu kan kita adanya tahu tempe. Dulu terus terang saya paling nggak suka yang namanya, ketika saya sebelum mondok nggak suka namanya tahu tempe Ustazah. Kalau dimasak sama orang tua tuh saya mendingan beli mie instan. Nah, boleh tahu kenapa Zah? Kenapa nggak suka tahu tempe? Ustazah. Tapi ketika nggak suka. Tapi ketika saya mondok, itu yang saya hadapin. Terus kalau semua nggak makan, saya nggak punya lauk Ustazah. Mau makan pakai apa? Hanya nasi putih. Akhirnya tadi dengan niat lagi saya. Bismillah, saya niat makan nasi dengan tempe, mudah-mudahan ya jadi enak makanannya apa yang saya makan. Terus jadi berkah. Akhirnya lama-lama lidah saya
pokoknya kalau enak itu ketagihan ya saya. Mungkin karena terbiasa ya. Terbiasa, mungkin terbiasa. Si tahu tempenya ini udah mendarah daging gitu. Karena udah mendarah daging Iya. jadi enak aja, rasanya kayak enak, daging mungkin. Iya ya, saya. betul. Terus sampai di sini saya sukanya itu lempah darat. Lempah darat kalau itu lempah masakan Bangka ya saya. Itu adanya masakan keladi. Tahu keladi Zah? Tahu Zah. Keladi itu di lempah darat. Ya, itu sama sayur asem. Itu. Makanya sampai sekarang juga saya sering nanya sama salah satu ustazah ya di asrama, Zah, sayur asem sama lempah darat keladi kapan Zah? Gitu. Tapi kalau di sini untuk sekarang untuk keladi udah nggak ada. Udah nggak ada lagi ya Iya. ustazah. Cuma ada lempah darat yang dicampur sama ikan asin. Oh itu. Itu kebetulan menu siang ini. Oh menu siang Iya, ini. Jadi siang ini kita makannya ikan asin dan lempah darat. Ya. Nah saya kenal lempah darat ini sejak ada di Bangka sih Zah. Kalau di daerah kita nggak ada lempah darat gitu. Dan ternyata lempah darat itu ada apa ya, bijur. Bijur itu apa ya Zah bahasa Indonesianya? Kok tiba-tiba lupa? Bijur itu Oh apa ya? ini. Ubi jalar ya? Iya betul. Ya, ubi jalar. Nah itu adalah favorit saya Zah. Oh gitu. Jadi kalau ada lempah darat dan bijur, yang suka saya ambil itu bijurnya sama pepayanya gitu. Pepayanya. Berarti lempah darat pepaya. Iya. Berarti Untuk lempah darat yang keladi saya belum pernah nyicip. Oh gitu. Kalau dulu keladi Zah. Iya. Itu mungkin keladi zaman sekarang kan susah Zah, udah hampir langka. Tapi itu Zah enaknya luar biasa. Tapi pasangannya memang tetap ikan asin. Tuh. Ikan asin berarti emang sudah legend. Sudah lama. Dari ya. zaman dulu. Iya. Dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang tetap ada. Masih ada ya. Alhamdulillah. Kebetulan saya nggak di dapur lagi, nggak makan dapur lagi karena udah masak sendiri lah. Ternyata sejauh ini kita udah random banget ya Zah. Banyak banget hal yang kita bahas, mulai dari awal antum datang ke sini, ada kisah yang menyentuh dari situ. Kemudian kita bahas masakan dapur. Kemudian terakhir tadi kita bahas tentang ikan teri. Iya. Kebetulan ya tadi saya bilang kan, saya katakan tadi ya sudah ya. Itu kan sudah almarhumah sudah yang masang dulu zaman anak-anak dulu. Ya mungkin Ustaz Bambang sama Ustaz Ridho tahu ya. Itu udah almarhumah, tapi yang namanya orang yang udah berjasa ketika kita siapa yang masak ketika kita jadi santri itu akan terkenang sudah. Ya, jadi sampai sekarang saya masih ingat. Terus masih ada juga yang masih hidup, yang yang masih sehat, ya hanya doalah. Kalau hanya doa yang saya panjatkan semoga sehat selalu, panjang umur itulah. Tapi kalau soalnya memberi lebihnya nggak bisa. Hanya itu ketika mereka masak di dapur. Terus sekarang ini karena tadi nggak pernah ke dapur karena udah sudah berkeluarga, sudah pengen masak sendiri biar cicipin sama suami ya Ustaz saya. Jadi akhirnya nggak ada lagi rasa pengen ke dapur itu nggak ada. Cuma kadang-kala ada dibawa sama salah satu ustazah kita, Ustazah Ayu ya, sering bawa teri. Bukan hanya saya saja Zah, masih banyak aja juga yang pengen gitu kan ngambil walaupun bukan orang pondok, tapi itu udah mungkin kita masak teri berbeda-beda ya Zah ya. Apalagi orang yang udah pengalaman masak jadi rasanya enak sekali gitu. Tadi udah disinggung ada rekan kerja kita yang suka membawa masakan dari dapur. Nah dari rekan kerja itu mungkin kita bahas dulu sedikit tentang rekan kerja ketika di kantor ya Zah. Iya. Karena Ustazah ini sudah kurang lebih 20 tahun lebih mengabdi di sini, tentu saja murid atau santri yang dulu Ustazah temui di kelas terkadang juga antum temui juga di lingkungan kerja. Mungkin nggak satu, nggak dua, mungkin ada beberapa ya Zah. Boleh diceritakan nggak Zah? Kira-kira ada berapa orang yang udah ketemu di lingkungan kerja sekarang? Oke, Zah. Alhamdulillah Zah, itulah yang mungkin tadi karena kita kan namanya kaki kita nggak tahu ya Zah. Kalau Allah udah menentukan kita di sini harus berapa lama, terus kita kemana arahnya. Ternyata yang dulunya jadi santri sekarang sudah jadi guru. Tepatnya rekan kerja Zah. Saya bangga Zah ketemu ini. Mereka langsung menyambut kita Zah. Ustazah, ya Allah Ustazah Parina begitu. Pokoknya semuanya
bagaimana ya Zaya? Jadi yang dulu jauh, ternyata yang saya sendiri ya habis jauh langsung ke sini, nggak keluar nggak kemana-mana. Intinya kalau sudah tamat sudah, saya nggak tahu lagi. Saya orang tipenya tahu muka anak tapi lupa sama namanya. Nah tapi kalau ketemu di mana-mana, terutama ketika liburan di Ramayana atau BTC, saya tahu mukanya. Nanti pasti manggil saya, siapa Zah? Walaupun Ustazah nggak tahu nama, tapi Ustazah tahu bahwa kamu dari Islamic Center. Akhirnya ketemu kita rekan kerja di sini, banyak Zaya. Saya di sini jadi intinya udah dulu jadi anak, sekarang dulu kan jadi punya anak ya Zah. Anaknya ibaratnya kayak Ustaz Ridho, Ustaz Bambang, banyak Zah, Ustaz Iqbal di sini. Sudah siapa lagi ya? Kebanyakan sudah pada keluar, sudah Cisumi Zakia itu. Sekarang mereka udah nikah, punya anak. Berarti saya udah punya mantu dan punya cucu Zah. Berarti kan saya orang senior di sini udah lama. Tapi saya menganggap mereka juga menganggap saya. Akhirnya mereka manggil saya itu ada Ustazah, ada Mak, ya ada Umi. Jadi saya terima aja. Mau manggil nenek juga nggak apa-apa Zah. Memang kenyataannya seperti itu. Namanya dunia kan berputar, kehidupan itu kan berputar Zah ya. Saya nggak mempermasalahkan hal seperti itu Zah. Intinya saya bisa bergabung sama mereka. Intinya ketika mereka dulu melihat saya baik, sisi baiknya, sekarang berbalik. Kalau saya lihat mereka dari sisi baik, saya ikutin. Tapi kalau mereka kurang baik di mata saya nggak segan-segan Zah. Intinya bukan memarahin, tapi ngasih yang terbaik. Walaupun mungkin di mata mereka Ustazah juga begitu, tapi yang namanya saya sebagai guru yang senior membeli yang terbaik saya. Itu saya enaknya seperti itu Zah. Mungkin itulah, ada teman saya mengatakan, kenapa kok Ustazah Farina nggak hijrah aja sih dari Islamic Center? Betah gitu ya betah. Akhirnya saya ngomong gini, yuk, ataupun siapapun ya, Ustazah siapapun, saya mungkin udah betah di sini. Mungkin kaki saya, kalau orang masih percaya sama saya lanjut. Tapi kalau orang udah nggak percaya sama saya lagi, udah Bismillah. Dulu sebelum sarjana ya saya kan dulu pengabdian saya itu ketika anak sudah siang-siang sudah ke sekolah, itu kan pagi sama siang ya sekolahnya. Saya kuliah itu disupport sama seorang ustadz. Saya nggak mau, karena awalnya kedua orang tua saya nggak mampu, karena kakak saya 2 di Jogja dan satunya masih di pondok pesantren. Ya, jadi secara ekonomi ya kalau nguliah satu anak lagi berat saya. Akhirnya ada salah satu ustadz ya, Ustadz Ahmad Sofyan itu nyuruh saya kuliah. Akhirnya dari uang 100 tadi saya bilang, saya katakan yang saya dari 100 tadi, coba dia bilang kumpulkan. Karena kuliah itu enggak bayar di setiap bulan. Beliau bilang bayarnya di 6 bulan per 1 semester. Akhirnya saya mencoba seperti itu, saya tabung. Alhamdulillah saya kuliah sampai selesai. Saya di situ. Jadi saya di situ terus kalau semuanya udah sudah pulang dari kampus, balik lagi saya ke asrama. Bergabung lagi sama anak-anak seperti ibu dan anak saja. Itu belajar bersama. Intinya apapun yang mereka lakukan saya lakukan saja. Gitu. Nah, tadi kembali ke rekan kerja, jadi saya bangga sekali. Saya maunya semua alumni ya, harapan saya semua alumni kalau pengen mencoba, cobalah. Karena jarib walahid takun haripan. Karena kalau kamu tidak mencoba, kamu tidak akan tahu. Itu. Jadi kalau semuanya alumni yang ada kan banyak alumni Islamik ngabdi ke lembaga-lembaga pendidikan yang lain, nggak apa-apa. Semuanya kan di mana mereka mau itu yang terbaik ya. Yang penting ya tergantung dengan tadi niat. Kalau semua niat kita atau kaki kita udah ditentuin sama yang Maha Kuasa harusnya ke Islamic Center, ya namanya kun payakun pasti akan terjadi juga. Iya, betul. Gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi mereka ya seperti itu. Jadi kita sebagai rekan kerja, tapi kalau secara akhlaknya masih baik Zah. Masih baik alhamdulillah. Anak-anak yang dulu yang pernah saya didik, walaupun nggak banyak yang nggak lama, nggak banyak bertemu di kelas, tapi di asrama. Terus alhamdulillah mereka baik semua Ustazah, dari akhlaknya, dari rasa hormatnya.
gitu. Tapi kadang-kala mereka juga nanya, Zah gimana ini ngadepin anak-anak ini gitu. Kalau saya bisa saya jawab, tapi kalau saya nggak bisa saya coba untuk berpikir bagaimana. Gitu. Masya Allah, berarti ketika zaman dulu ketemu di asrama itu sebagai anak-anak, sekarang ini kalau udah ketemu mungkin komunikasinya lebih ke minta saran gitu ya. Gitu. Gimana Ustazah masalah ini gitu, minta saran kepada antum. Iya. Baik. Gak kerasa banyak banget yang udah kita bicarakan sejauh ini ya Zah. Yes. Kemudian kalau balik lagi ke dunia kerja ya Zah, antum kalau boleh tahu mengajar berapa mata pelajaran selama berkarir di dunia pendidikan? Saya kebanyakan ngajarnya di pondok ya, karena mungkin lulusan pondok pesantren, jadi mungkin saya ini dikasih kepercayaan untuk mendidik yang pendidikan ataupun mapel pondok ya, kayak hadis dulu kan, tafsir ya, mahfuzot, mutolaah, imla. Tapi berarti alhamdulillah multi talented ya. Apa-apa bisa. Alhamdulillah kalau semuanya kita. Terus ada lagi Zah, antum juga menjadi pelatih menyanyi. Ya kan Zah? Ya kalau itu kan udah seni saya Zah ya. Seni saya memang dari dulu ya, dari saya SD saya sudah pernah ikut lomba Zah. Jadi itu ikut lomba, terus SMP, terus kalau di pesantren kan agak santrinya banyak, jadi saya agak minder gitu kan, karena nggak ini. Tapi balik lagi ke sini, ya itu tadi, karena anak pondok itu harus multi talenta Zah. Betul. Nah, jadi yang nggak suka jadi suka. Makanya dulu saya namanya pramuka itu juga nggak suka. Tapi karena tentang pengabdian, kembali lagi ke pengabdian, akhirnya saya disuruh untuk melatih pramuka. Akhirnya setiap Kamis dulu kita dulu pramukanya, Jumatnya libur. Jadi disitulah saya katakan sama anak-anak, hilanglah kepenatanmu selama 1 minggu ketika kamu belajar. Berteriaklah sekencang mungkin ketika kamu dalam pramuka. Bernyanyilah sekuat mungkin. Itulah menghilangkan rasa kejenuhan, rasa stres kamu selama belajar di 1 minggu itu, 1 pekan itu. Jadi akhirnya apa yang saya dapatkan di pondok, saya cernakan di sini. Saya terapkan di Islamic ini, terutama seperti itu Zah. Tapi kalau kita punya guru atau ustazah seperti antum yang multi talenta, insya Allah santri-santri kita juga akan mengikuti jejak antum Zah. Amin, mudah-mudahan. Kita sangat bangga sekali dengan kemultitalentaan antum yang mungkin tadi pagi antum mengawasi anak-anak bernyanyi untuk hari santri ya Zah ya? Iya, kebetulan itu kan, ini kan bulan Oktober Zah. Hari santri itu bertepatnya di tanggal 22 Oktober. Jadi saya sudah lama ya dipercayakan sama dari zaman almarhumah dulu, almarhum Pak Ujang dulu ya, sampai Pak Murjadi sekarang. Jadi di situ untuk melatih anak-anak. Cuma saya juga sekarang pengen cari kader Zah, biar supaya ketika saya tidak lagi di sini ya kan, jangan sampai mati dengan keahlian. Nah, sebenarnya saya kan biasanya rentannya itu di dirijen. Nah, dirijen kalau semuanya enggak ada kan kita susah juga Zah. Berarti sekarang antum sedang mengawasi siapa nih kira-kira yang akan melanjutkan? Saya sebenarnya sudah cari kader ya, kader saya. Dia juga dulu santriwati juga, santri saya. Sekarang jadi rekan kerja. Ya, di situ saya memperhatikan. Ya, bahwa anak ini memang bisa. Saya lihat itu dari jauh memang bisa. Dan hati saya mengatakan, anak ini harus saya genjot. Ustazah ini, guru ini saya genjot. Yaitu Ustazah Fajrin Ustazah. Nah, dia belum ada 1 tahun di sini, tapi keahliannya sudah kelihatan di situ. Makanya saya suruh untuk jadi dirijen di hari santri ini. Dia nggak mau, belum siap Zah. Saya mau belajar dulu. Ya nggak apa-apa. Akhirnya ya itu Ustazah, saya akan cari biar tidak mati dengan keahliannya ya Zah. Betul. Oke, Masya Allah, ternyata banyak sekali kisah yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita dengarkan. Banyak sekali inspirasi seperti judul daripada podcast kita ini adalah inspirasi cerita. Jadi cerita dari antum barusan
mengandung banyak sekali inspirasi yang insya Allah para penontonnya, pendengarnya nanti bisa memetik hikmahnya, mendapatkan pelajaran bahwa keikhlasan itu dan ketulusan dalam mengabdi, keikhlasan dan ketulusan adalah kunci. Apapun pengabdian itu. Jika kita mengabdi dengan ikhlas, dengan adanya rasa tulus, insya Allah tidak akan terasa berat pengabdian tersebut. Iya, itu saya dapatkan dari kisah antum sendiri Ustazah. Jadi mungkin kalau selama ini kita cuma baca buku aja atau enggak lihat cerita-cerita dari orang, tapi sekarang ini saya mendapatkan cerita itu langsung dari antum Zah. Cerita nyata bahwa ini real gitu. Ada beneran kalau misalnya kita ikhlas, kita tulus, insya Allah semuanya akan terasa mudah dan tidak akan berat rasanya. Dan seperti yang antum bilang juga tadi tentang rencana Allah, semuanya skenario Allah, semuanya sudah digariskan begitu. Tidak terasa Zah, kita udah banyak banget ngobrol, mulai dari random sekali, mulai dari loncat sana loncat sini obrolan kita di episode pertama ini. Mungkin ada pesan dari Ustazah? Ya, ada pesan dari Ustazah untuk para pemirsa. Kalau ini ya pesan yang dari dalam dulu ya, khususnya untuk Ustazah yang di asrama ya Ustazah ya. Karena saya pernah di asrama juga. Yang tadi saya katakan, bekerjalah, lakukanlah pengabdian itu dengan penuh ikhlas. Terutama niatlah Ustazah ya, niat dulu. Habis itu dikerjakanlah dengan ikhlas. Ya, apapun misalnya kita punya problem, kalau kita ikhlas, apalagi ngurus anak yang berbeda watak, jumlahnya banyak, insya Allah tadi Allah bisa akan meringankan beban kita. Terus berkahnya juga ada Zah. Kita nggak tahu, makanya saya kalau katakan tadi skenario Allah kita nggak tahu. Kalau Allah udah mengatakan orang ini kayaknya berat bebannya, tapi kok ikhlas yang melaksanakannya, nanti suatu saat akan saya kasih apa yang dia inginkan. Bukan saat ini ya, kita kan nggak tahu tadi Ustazah itu. Jadi walaupun dari umum ya, dari pondok pesantren, kalau dari pondok pesantren kalau dia nggak ikhlas ataupun nggak ada niat untuk abdi percuma Zah. Banyakan juga bisanya dari umum juga. Ya, ataupun dari umum, kalau dari umum wajar, tapi kita kan namanya ada niat untuk bekerja tadi, jangan hanya lihat materi ya, lakukanlah dengan penuh ikhlas. Nah, terus untuk anak-anak didik ya, berjuanglah, belajarlah ya, karena jangan rugi belajar di pesantren itu, karena kamu nggak merasakan ya, nggak merasakan nanti suatu saat ketika kamu sudah dewasa, sudah bekerja, sudah punya keluarga, kamu tahu maknanya pesantren itu ya. Itu buat anak didik. Terus buat apalagi Azza. Intinya seperti itu Azza. Pokoknya walaupun di dalam dan di luar kita bekerja, ataupun kita di rumah aja Azza. Kita di rumah kalau semuanya kita berumah tangga, kalau semuanya nggak ikhlas, percuma aja Azza. Kita masak, suami kita pengen makan ini, tapi rasa ngedumel kita ada. Akhirnya walaupun kita masak rasanya nggak enak Azza. Karena nggak diiringi dengan keikhlasan. Tapi kalau ada ikhlasnya, itu insya Allah walaupun hanya bumbunya hanya sedikit, rasanya nikmat sekali. Itu kita kan nggak tahu Zah. Itu seperti kita kayak bulan puasa ya Zah, sahur kan berat banget bagi kita, terutama kita ya kaum hawa yang bangun ya. Ketika masak itu rasanya lihat suami itu kok tidur, kita masak, tapi kalau kita nggak ikhlas percuma saja Zah. Ibadah puasa kita nggak ada pahalanya. Terus itu tadi nggak ada ikhlasnya untuk masak pada mereka juga nggak ada, jadi percuma. Jadi lakukan dengan ikhlas. Untuk para alumni ya, yang baru ataupun yang lama, jangan lupa di mana kamu menimba ilmu, kunjungilah. Terus gunakan adab yang baik, karena kita tahu namanya pengaruh luar itu luar biasa Zah. Tapi kalau semuanya kita nggak bisa membawa diri kita, itu kita akan hancur. Tapi kalau semuanya di jidat kita ini, di kening kita ini, bahwa saya pernah di Islamic Center ataupun pernah di pesantren Islamic Center, kita tahu di mana kita berada dulu, kita menimba ilmu dulu di mana ya. Terus kalau pengen mengabdilah di lembaga pendidikan, bekerjalah dengan ikhlas. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih atas kehadirannya dan ilmunya yang sangat bermanfaat sekali.
Nah, jadi dari pembahasan kita tadi, ustazahnya memberikan saran atau memberikan pesan kepada kita semua, kita harus menggunakan keikhlasan dalam aspek kehidupan manapun. Bukan cuman hanya dunia kerja saja, bukan cuman ketika bekerja kita harus ikhlas, tapi juga tadi sempat disinggung bagaimana ketika kita di keluarga, kepada suami, kepada anak-anak, juga dalam dunia pertemanan juga, bagaimana kita ikhlas membantu teman kita. Intinya hari ini kita membahas tentang bagaimana rasa ikhlas dan rasa tulus itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih semuanya sudah betah menonton dan mendengarkan obrolan kita, cerita kita pada kali ini. Dan kalau misalnya dari kalian ada ide atau saran untuk episode selanjutnya, kalian bisa komen di bawah ini. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.